Selamat datang di dunia di mana kegelapan menyimpan rahasia dan keheningan seringkali lebih menakutkan daripada suara. Di sini, kisah-kisah tak kasat mata akan membawa kita ke batas antara nyata dan yang tak terjelaskan. Malam ini, kami akan mengungkap cerita yang tak berani dibicarakan banyak orang. Sebuah kisah tentang arwah gentayangan, peristiwa aneh, dan misteri yang belum terpecahkan. Apakah kalian berani mendengar kisahnya? Siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian. Karena mereka mungkin sedang mengawasi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menyeramkan berikutnya. Selamat menikmati malam penuh misteri. Yuda, seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi tentang mitos-mitos daerah, tertarik pada kisah jembatan sunyi. Konon, arwah seorang wanita yang tewas mengenaskan sering menampakkan diri di sana, menghantui siapa saja yang melintasi jembatan itu di malam hari. Rasa penasaran Yuda membawanya pada perjalanan yang penuh teror dan fakta mengejutkan tentang masa lalu kelam desa tersebut. Yuda menatap layar laptopnya dengan ekspresi bosan. Skripsi tentang budaya dan mitos masyarakat lokal yang ia kerjakan selama berbulan-bulan terasa begitu membosankan. Judul besar tentang folklore dan legenda Nusantara yang ia pikir akan menarik ternyata lebih sulit dari yang dibayangkannya. Inspirasi hampir habis ketika ia mendengar dosennya, Pak Harun, bercerita tentang sebuah desa terpencil yang terkenal dengan kisah mistisnya. Yuda, pernah dengar tentang jembatan sunyi? Tanya Pak Harun saat mereka sedang berdiskusi di ruangannya. Jembatan sunyi? Belum, Pak. Apa itu? Jawab Yuda sambil menaikkan alisnya. Pak Harun tersenyum kecil, menyesap kopinya sebelum melanjutkan. Itu adalah jembatan tua di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Konon katanya, jembatan itu dihuni oleh arwah seorang wanita yang mati dengan cara mengenaskan. Banyak yang bilang dia sering menampakkan diri pada orang yang melintas malam-malam. Rasa penasaran Yuda langsung terpancing. Ia mendesak Pak Harun untuk menceritakan lebih banyak. Menurut cerita, wanita itu adalah seorang pengantin yang bunuh diri setelah calon suaminya tidak datang di hari pernikahan mereka. Namun, ada desas-desus lain yang lebih gelap. Wanita itu sebenarnya dibunuh, dan mayatnya dibuang ke sungai di bawah jembatan. Ada apa dengan desa itu sekarang, Pak? Tanya Yuda sambil mencatat poin-poin penting di buku catatannya. Desa itu masih ada, tapi penduduknya sangat tertutup. Mereka tidak suka orang asing datang, apalagi untuk menyelidiki mitos tersebut, kata Pak Harun. Tapi kalau kamu benar-benar ingin tahu, aku punya kontak seorang kepala desa di sana. Namanya Pak Karta. Tapi ingat, ini bukan untuk main-main. Banyak yang bilang jembatan itu bukan sekadar legenda. Yuda merasa inilah kesempatan emas untuk menyelesaikan skripsinya, sekaligus mencari pengalaman baru. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke desa tersebut. Pagi-pagi sekali, Yuda menaiki bus menuju desa yang disebutkan Pak Harun. Perjalanan memakan waktu hampir 8 jam. Desa itu bernama Desa Karangsepi, terletak di tengah hutan dan jauh dari jalan utama. Ketika ia sampai di terminal kecil, hanya ada satu ojek yang bersedia mengantarnya ke desa tersebut. Sopir ojek itu, seorang pria tua bernama Pak Darmo, terlihat ragu-ragu saat mendengar tujuan Yuda. Mas yakin mau ke Karangsepi? Malam-malam begini? Tanyanya dengan nada memperingatkan. Yuda tersenyum tipis. Iya Pak, saya mau ketemu Pak Karta. Pak Darmo menghela napas panjang tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Sepanjang perjalanan, Yuda mulai merasa suasana semakin sunyi. Jalan berbatu yang mereka lalui semakin kecil dan gelap, dikelilingi hutan lebat.
Tidak ada lampu jalan, hanya suara jangkrik dan burung hantu yang mengiringi mereka. "Kamu hati-hati di sana, Mas. Jangan coba-coba pergi ke jembatan kalau sudah malam," kata Pak Darmo tiba-tiba memecah keheningan. "Kenapa, Pak? Apa memang ada sesuatu di sana?" tanya Yuda, meski ia sudah tahu jawabannya. Pak Darmo hanya menggeleng tanpa menjawab. Matanya lurus ke depan, seolah tidak ingin membahas lebih jauh. Desa Karangsepi benar-benar seperti yang digambarkan Pak Harun. Terpencil dan penuh kesan misterius. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di antara pepohonan besar. Penduduknya hanya sedikit, dan sebagian besar dari mereka menatap Yuda dengan mata penuh curiga. Kepala desa, Pak Karta, menyambut Yuda dengan ramah meski ekspresinya sedikit canggung. "Jadi, kamu ingin tahu tentang jembatan sunyi?" tanya Pak Karta setelah mereka duduk di ruang tamu rumahnya. Anak muda memang selalu penasaran. Yuda mengangguk. Ia menjelaskan, tujuannya adalah untuk penelitian, bukan untuk mengganggu. Pak Karta terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. Jembatan itu sudah ada sejak zaman penjajahan. Dulu, banyak orang menggunakan jembatan itu sebagai jalan utama menuju kota. Tapi, sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani lewat malam-malam, kata Pak Karta dengan nada serius. Kejadian itu, Yuda mencoba menggali lebih dalam. Pak Karta menatap Yuda sejenak sebelum melanjutkan. Seorang wanita muda, namanya Sari. Ia ditemukan tewas di bawah jembatan sekitar 30 tahun yang lalu. Kepalanya pecah, tubuhnya penuh luka. Ada yang bilang dia bunuh diri, tapi banyak juga yang percaya dia dibunuh. Yuda merasa bulu kuduknya meremang mendengar cerita itu. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takut. Apakah ada yang pernah melihat penampakannya? Pak Karta mengangguk pelan. Banyak. Orang-orang sering mendengar suara tangisan di jembatan itu saat malam hari. Kadang-kadang ada yang melihat seorang wanita berdiri di tengah jembatan dengan gaun putih, memanggil nama mereka. Malam itu, Yuda menginap di rumah Pak Karta. Meski lelah setelah perjalanan panjang, ia sulit tidur. Suara-suara aneh terdengar dari luar jendela, seperti langkah kaki yang berat. Ketika ia mengintip, hanya kegelapan yang terlihat. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Keesokan harinya, Yuda berjalan-jalan di sekitar desa untuk mengenal tempat itu lebih jauh. Ia bertemu beberapa penduduk, tetapi kebanyakan dari mereka enggan berbicara tentang jembatan. Mereka hanya memperingatkan Yuda agar tidak pergi ke sana, terutama saat malam tiba. Namun, rasa penasaran Yuda semakin membesar. Ia memutuskan untuk pergi ke jembatan itu siang hari. Jembatan sunyi ternyata terlihat tua dan rapuh. Struktur kayunya sudah lapuk di beberapa bagian, dan di bawahnya mengalir sungai kecil yang tenang. Namun, suasana di sekitarnya terasa sangat mencekam. Angin yang bertiup membuat dedaunan bergoyang, menciptakan bayangan aneh di tanah. Saat Yuda berdiri di tengah jembatan, ia merasakan udara menjadi dingin mendadak. Tanpa alasan jelas, ia merasa seolah-olah ada seseorang yang memperhatikannya dari jauh. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pepohonan yang diam membisu. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar samar di telinganya. Yuda tersentak dan memutar badan dengan cepat. Lagi-lagi, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Malam harinya, Yuda mencoba mencatat pengalamannya di jembatan. Namun, pikirannya terus terganggu oleh suara-suara dari luar kamar. Langkah kaki, bisikan, bahkan suara tangisan samar terdengar berulang kali. Ia keluar kamar untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika Yuda kembali ke kamarnya, ia mendapati sebuah benda tergeletak di atas mejanya. Sebuah bunga melati segar yang tidak ada di sana sebelumnya.
Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bunga itu bisa ada di sana? Apakah ada yang masuk ke kamarnya tanpa ia sadari? Yuda mencoba menenangkan dirinya dan kembali tidur. Namun malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita dengan gaun putih berjalan perlahan di jembatan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi matanya kosong, seolah-olah memancarkan kesedihan mendalam. Wanita itu berbalik menatap Yuda dan berkata dengan suara pelan, "Tolong aku." Yuda terbangun dengan napas terengah-engah. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Jembatan itu bukan hanya sekadar cerita, dan wanita itu mungkin membutuhkan bantuannya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, sementara bayangan wanita di mimpinya tetap tertanam jelas di benaknya. Pagi itu, Yuda terbangun dengan kepala terasa berat. Mimpi buruk tentang wanita di jembatan masih terngiang di benaknya. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa penasaran semakin kuat. Wanita itu tampak seolah meminta bantuan, dan firasat Yuda mengatakan bahwa kisah jembatan sunyi memiliki lapisan rahasia yang belum terungkap. Setelah sarapan sederhana di rumah Pak Karta, Yuda memutuskan untuk menggali informasi lebih dalam. Ia mulai bertanya kepada penduduk desa, tetapi seperti yang sudah ia duga, mereka enggan berbicara. Banyak yang hanya menunduk atau bahkan menghindar. Begitu Yuda menyebutkan nama jembatan itu, beberapa hanya berbisik, "Jangan usik yang sudah tenang." Namun, seorang wanita tua bernama Mbok Darmi yang tinggal tak jauh dari jembatan akhirnya setuju untuk bercerita. Dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian, ia mulai mengisahkan tragedi yang menghantui desa itu. 30 tahun lalu, Sari adalah seorang gadis muda yang dikenal cantik dan ramah. Ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Meski hidupnya sulit, Sari selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan. Kepribadiannya yang baik hati membuatnya disukai banyak orang, tetapi juga menjadi alasan kecemburuan di hati beberapa wanita desa. Menurut Mbok Darmi, tragedi dimulai ketika Sari bertunangan dengan seorang pria bernama Harjo, seorang pemuda dari desa sebelah. Harjo adalah pria tampan dan kaya, tetapi banyak desas-desus mengatakan bahwa ia memiliki tabiat buruk. Meski begitu, Sari mencintainya dengan sepenuh hati. Hari pernikahan mereka sudah ditentukan dan persiapan berjalan lancar. Namun, di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Sari, Harjo tidak pernah muncul di pelaminan. "Kasihan sekali Sari waktu itu," kata Mbok Darmi sambil menghela napas. Dia menunggu sampai malam, tapi Harjo tidak datang juga. Orang-orang bilang Harjo sengaja meninggalkan Sari karena dia sudah punya wanita lain. Malam itu, Sari menghilang. Penduduk desa mencarinya, tetapi tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Baru keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di bawah jembatan sunyi, penuh luka dan darah. Wajahnya pucat, tetapi matanya terbuka lebar, seolah-olah menyiratkan kemarahan dan rasa sakit yang mendalam. Yuda mendengarkan cerita itu dengan seksama. "Jadi, semua orang percaya kalau Sari bunuh diri?" tanyanya. Mbok Darmi mengangguk pelan. "Itu yang dibilang orang-orang. Tapi, tidak semua percaya. Ada yang bilang dia dibunuh." "Siapa yang menduga itu pembunuhan?" tanya Yuda, penasaran. "Beberapa tetua desa. Mereka bilang ada bekas cekikan di leher Sari dan luka-luka di tubuhnya bukan luka jatuh. Tapi waktu itu tidak ada yang berani melaporkan apa-apa. Harjo adalah orang kaya dan punya pengaruh." Yuda mencatat semua informasi itu di buku catatannya. Semakin ia mendengar, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Jika Sari benar dibunuh, mengapa tidak ada yang mencoba mencari keadilan untuknya?
apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Setelah berbicara dengan Embok Darmi, Yuda memutuskan untuk kembali ke Jembatan Sunyi, kali ini dengan harapan menemukan petunjuk. Ia tiba di sana sekitar pukul 3 sore. Jembatan itu tampak sama seperti kemarin, tua dan sepi. Namun, kali ini ia membawa sebuah kamera untuk mendokumentasikan tempat itu. Saat Yuda berjalan menyusuri jembatan, ia memperhatikan ukiran-ukiran kecil di kayu yang lapuk. Beberapa di antaranya tampak seperti tulisan kuno yang tidak bisa ia baca. Angin kembali bertiup dingin meski matahari masih bersinar terang. Yuda merasa merinding, seolah-olah ia tidak sendiri. Ia mengambil beberapa foto, tetapi tiba-tiba kamera di tangannya mati. Baterainya habis, padahal tadi pagi ia sudah mengisi penuh. Yuda mengumpat pelan, tetapi tetap melanjutkan eksplorasi. Saat ia menunduk untuk memeriksa papan kayu yang terlepas, ia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku. Suara langkah kaki. Yuda berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau binatang kecil. Namun, ketika ia hendak melangkah lagi, suara itu terdengar semakin dekat, seolah-olah ada seseorang berjalan tepat di belakangnya. Siapa di sana? Seru Yuda dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa semakin mencekam. Yuda memutuskan untuk pergi, tetapi sebelum ia meninggalkan jembatan, ia melihat sesuatu di sudut matanya. Sebuah bayangan putih melintas di tengah jembatan, hanya dalam sekejap. Ketika Yuda kembali ke rumah Pak Karta, wajahnya pucat. Ia mencoba menceritakan pengalamannya, tetapi Pak Karta hanya menggeleng pelan. "Saya sudah bilang, jangan terlalu lama di sana," katanya. Malam itu, Yuda merasa lebih gelisah dari sebelumnya. Ia mencoba tidur, tetapi suara tangisan samar kembali terdengar dari luar. Kali ini, suara itu terasa lebih nyata. Dengan hati-hati, Yuda membuka jendela dan melihat keluar. Tidak ada apa-apa, tetapi ia merasa ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Ketika ia berbalik, ia terkejut melihat bunga melati kembali tergeletak di atas mejanya. Kali ini, ada noda merah kecil di salah satu kelopaknya. Yuda menatap bunga itu dengan bingung dan takut. Ia mulai merasa bahwa arwah Sari mencoba berkomunikasi dengannya. Di tengah malam, Yuda bermimpi lagi. Ia melihat wanita dengan gaun putih yang sama. Kali ini, wajah wanita itu lebih jelas. Matanya penuh air mata, dan ia memandang Yuda dengan tatapan putus asa. "Tolong aku, mereka menyakitiku." Suara itu terdengar lirih tetapi jelas. Yuda terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengabaikan kejadian ini. Ada sesuatu yang salah di desa ini, dan Sari membutuhkan bantuannya. Tetapi siapa mereka yang ia maksud? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam ketika Sari meninggal? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi pikiran Yuda, dan ia tahu bahwa jawabannya mungkin ada di tempat yang paling ia takutkan, Jembatan Sunyi. Malam itu, langit desa Karangsepi tampak kelam, tanpa bintang maupun bulan. Angin malam berembus dingin, menusuk kulit Yuda yang berdiri di depan rumah Pak Karta. Pikiran tentang Sari, wanita yang menghantui Jembatan Sunyi, terus membayanginya. Ia tahu malam ini ia harus memberanikan diri untuk kembali ke jembatan itu, meski rasa takut menjalari tubuhnya. Pak Karta, yang memperhatikan Yuda sejak sore, akhirnya mendekatinya. "Kamu benar-benar mau pergi ke sana malam ini?" tanyanya dengan nada cemas. Yuda mengangguk. "Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, Pak. Saya merasa arwah Sari mencoba memberitahu sesuatu." Pak Karta menarik napas panjang. "Kalau begitu, berjanjilah satu hal. Apapun yang kamu lihat atau dengar, jangan pernah berbicara dengannya. Arwah itu, dia tidak seharusnya diganggu."
Meski merasa ragu, Yuda hanya mengangguk. Ia tahu mempercayai cerita-cerita mistis semacam ini bukan hal yang biasanya ia lakukan, tetapi kejadian-kejadian aneh yang ia alami beberapa hari terakhir tidak bisa diabaikan begitu saja. Yuda berjalan menuju jembatan sunyi sendirian. Lampu senter kecil di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya. Sepanjang jalan, suara jangkrik dan hembusan angin menjadi pengiring langkahnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah sebuah jembatan tua yang kebetulan memiliki cerita menyeramkan. Namun, ketika ia semakin mendekati jembatan, suasana mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, dan suara hutan malam yang biasanya ramai perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan mencekam. Yuda berhenti sejenak, menatap jembatan itu yang berdiri seperti bayangan hitam besar di depannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, bisiknya pada dirinya sendiri, meski jantungnya berdetak kencang. Ia melangkah ke atas jembatan, papan-papan kayu yang lapuk berderit di bawah kakinya. Cahaya senter menyoroti sisi-sisi jembatan yang penuh lumut dan tanaman liar. Di bawahnya, sungai mengalir dengan tenang, menciptakan suara gemericik yang nyaris tak terdengar. Namun, tiba-tiba, Yuda merasa ada sesuatu yang berubah. Udara menjadi semakin dingin, dan bulu kuduknya meremang. Ia mendengar suara samar, seperti langkah kaki lain yang mengikuti di belakangnya. "Siapa di sana?" tanya Yuda, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Tidak ada jawaban, tetapi langkah kaki itu berhenti. Yuda berbalik, menyorotkan senter ke arah yang ia pikirkan. Tidak ada apa-apa. Namun, ia merasakan sesuatu, sebuah kehadiran yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Saat Yuda kembali berjalan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah-olah seseorang sengaja berjalan di belakangnya dengan langkah pelan. Yuda berhenti lagi, tetapi kali ini ia tidak berani menoleh. Ia tahu ada sesuatu di sana, tetapi instingnya berkata untuk tidak melihat. Lalu, suara itu berhenti. Hening. Namun, ketika Yuda mengangkat senter ke depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di tengah jembatan, berdiri sesosok wanita dengan gaun putih panjang. Rambutnya hitam panjang, menutupi sebagian wajahnya. Ia berdiri membelakangi Yuda, diam seperti patung. Jantung Yuda terasa berhenti. Tubuhnya ingin bergerak mundur, tetapi kakinya terasa kaku. Wanita itu tidak bergerak sama sekali, tetapi kehadirannya begitu kuat, memenuhi udara dengan aura dingin dan mencekam. "Sari?" Suara Yuda bergetar tanpa sadar. Perlahan, wanita itu memutar kepalanya ke arah Yuda. Wajahnya terlihat pucat, hampir seperti tidak hidup. Matanya hitam pekat, tanpa ekspresi, tetapi menyeratkan kesedihan yang mendalam. Bibirnya sedikit terbuka, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Yuda teringat peringatan Pak Karta. Jangan berbicara dengannya. Namun, sebelum Yuda bisa melakukan apapun, wanita itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya udara yang kembali sunyi. Yuda berdiri membeku di tempatnya, masih belum bisa mempercayai apa yang baru saja ia lihat. Ketika Yuda akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya, ia berlari kembali ke rumah Pak Karta. Wajahnya pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Pak Karta yang sedang duduk di teras langsung bangkit begitu melihat Yuda datang. "Kamu melihatnya, bukan?" tanya Pak Karta. Yuda mengangguk lemah. Dia ada di sana, berdiri di tengah jembatan. Pak Karta menghela napas berat. "Aku sudah bilang, jangan pergi ke sana. Sekarang dia tahu kamu ada di sini. Dia akan terus mengikutimu." Malam itu, Yuda sulit tidur. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wanita itu kembali muncul di benaknya. Tetapi yang lebih mengganggunya adalah perasaan bahwa arwah itu mencoba memberitahu sesuatu. Tangisan dan tatapan sedihnya terasa seperti permohonan.
Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di jendela kamar Yuda. Ia bangun dengan tubuh gemetar dan berjalan perlahan menuju jendela. Ketika ia membuka tirai, tidak ada siapapun di luar. Namun, di bingkai jendela tergantung setangkai melati segar. Yuda tahu ini bukan kebetulan. Sari ingin berkomunikasi dengannya. Tetapi bagaimana caranya? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan arwah itu? Keesokan harinya, Yuda memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang kematian Sari. Ia kembali menemui Mbok Darmi, yang tampaknya tahu lebih banyak daripada yang sebelumnya ia ceritakan. "Mbok, apa benar Sari dibunuh?" tanya Yuda dengan nada serius. Mbok Darmi terdiam sejenak. Matanya tampak menerawang jauh, seolah-olah mengingat sesuatu yang menyakitkan. "Banyak yang percaya begitu, Nak. Tapi waktu itu, tidak ada yang berani bicara. Harjo dan keluarganya terlalu berkuasa." Yuda mencatat nama Harjo di benaknya. Apa ada bukti yang menunjukkan kalau Sari dibunuh? Mbok Darmi menggeleng. Tidak ada. Tapi malam sebelum Sari menghilang, aku mendengar suara ribut dari rumahnya. Sepertinya ada orang yang datang dan mereka bertengkar. Aku tidak tahu siapa, tapi suaranya seorang pria. Yuda merasa ini adalah petunjuk penting. Apa yang terjadi setelah itu? Esoknya, Sari ditemukan di sungai. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa sampai di sana. Ibunya terlalu sedih untuk berbicara, dan setelah itu, dia juga meninggal tak lama kemudian. Yuda merasa simpati yang mendalam untuk Sari. Gadis itu bukan hanya kehilangan hidupnya, tetapi juga keadilan. Dan sekarang, arwahnya tampaknya tidak akan tenang sampai kebenaran terungkap. Malam itu, meski rasa takut masih menghantui, Yuda memutuskan untuk kembali ke jembatan sunyi. Kali ini, ia membawa beberapa barang, kamera, buku catatan, dan seuntai melati yang ia temukan di jendelanya. Ia berharap ini bisa menjadi semacam simbol perdamaian, meski ia tidak yakin apa yang sebenarnya ia lakukan. Saat tiba di jembatan, suasana kembali mencekam. Namun kali ini Yuda merasa lebih siap. Ia menaruh melati di tengah jembatan, lalu duduk di dekatnya. Ia tidak tahu apa yang diharapkan, tetapi ia mencoba berbicara. "Sari, kalau kamu benar-benar ada di sini, aku ingin membantu. Beritahu aku apa yang terjadi. Siapa yang menyakitimu?" Katanya dengan suara pelan. Awalnya tidak ada jawaban, tetapi tiba-tiba angin kencang bertiup, hampir membuat Yuda kehilangan keseimbangan. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin, dan suara tangisan samar mulai terdengar. Perlahan, sosok wanita itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Yuda mencoba menahan rasa takutnya. "Sari, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini?" Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah sungai di bawah jembatan. Lalu, dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Carilah dia. Mereka tahu." Sebelum Yuda sempat bertanya lebih lanjut, sosok itu menghilang lagi, meninggalkan Yuda dalam kebingungan. Tetapi satu hal jelas, ada sesuatu di sungai, dan seseorang di desa ini tahu lebih banyak daripada yang mereka akui. Pagi itu, mentari pagi tampak enggan menyinari desa Karangsepi. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut, termasuk jembatan sunyi yang berdiri bisu di antara rimbunnya pepohonan. Setelah mimpi yang menghantui sepanjang malam, Yuda yakin bahwa langkah berikutnya adalah menyelidiki dasar sungai di bawah jembatan tersebut. Kata-kata Sari di mimpinya, "Carilah, mereka tahu," terus terngiang di telinganya, seperti sebuah teka-teki yang mendesak untuk segera dipecahkan. Siang itu, Yuda meminta Pak Karta untuk menemaninya menuju sungai. Awalnya, Pak Karta menolak. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Aku sudah hidup di desa ini sejak lahir, Yud. Sungai itu bukan tempat biasa.
Banyak yang mencoba mencari tahu, tapi mereka semua pergi tanpa hasil atau malah kehilangan akal, kata Pak Karta dengan suara berat. Namun, tekad Yuda sudah bulat. Ia merasa takdir telah membawanya ke desa ini untuk memecahkan misteri yang sudah lama terkubur. Melihat kesungguhan Yuda, Pak Karta akhirnya mengalah. "Kamu yakin mau melakukan ini? Kalau begitu, aku akan ikut. Tapi ingat, jangan coba-coba memanggil atau berbicara kalau ada sesuatu yang tidak biasa," katanya. Mereka berangkat dengan membawa perlengkapan sederhana: tali, sekop kecil, senter, dan kamera untuk dokumentasi. Setibanya di bawah jembatan sunyi, Yuda merasakan hawa yang berbeda. Meski matahari bersinar terik, udara di sekitar jembatan terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata mengawasi mereka. Pak Karta mengamati air sungai yang keruh dan berbau lumpur. "Kita harus hati-hati, jangan sampai tergelincir," katanya sambil menuruni tepi sungai. Yuda mulai menyusuri tepian sungai, memperhatikan setiap detail dengan seksama. Bebatuan besar dan lumut tebal menutupi sebagian besar aliran sungai, sementara suara gemericik air menciptakan irama yang terasa asing di telinga mereka. Setelah beberapa saat, Yuda melihat sesuatu yang mencurigakan di lumpur. Sebuah benda kecil yang mengilap di bawah air. Ia merogoh lumpur itu dengan hati-hati, menarik sebuah benda emas berbentuk cincin. Ketika ia memeriksanya lebih dekat, ia menemukan ukiran kecil di bagian dalam cincin itu. S dan H. "Pak, lihat ini," kata Yuda sambil menunjukkan cincin itu kepada Pak Karta. Pak Karta menatap cincin itu dengan ekspresi tegang. "Itu pasti milik Sari. H pasti Harjo, tunangannya. Tapi kenapa cincin ini ada di sini?" Yuda tidak menjawab. Ia tahu cincin itu bukan sekadar benda biasa. Ini adalah petunjuk pertama bahwa Sari memang terlibat dalam sesuatu yang lebih besar sebelum kematiannya. Mereka melanjutkan pencarian, menggali lumpur, dan memeriksa sekitar dengan teliti. Beberapa menit kemudian, Yuda menemukan sesuatu yang lain. Sepotong kain putih yang sudah kusam dan kotor tersangkut di akar pohon yang menjulur ke air. "Ini terlihat seperti bagian dari gaun," kata Yuda, memegang kain itu dengan hati-hati. Pak Karta mengangguk pelan. Sari memakai gaun putih pada malam dia menghilang. Ini pasti miliknya. Kain itu terasa dingin di tangan Yuda, seolah-olah menyimpan sisa-sisa energi dari tragedi masa lalu. Ia mencoba membayangkan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah Sari melarikan diri ke sungai ini? Atau seseorang membawanya ke sini? Sore itu, mereka kembali ke rumah Pak Karta dengan membawa temuan mereka. Wajah Yuda tampak serius. Ia merasa bahwa cincin dan kain itu hanyalah bagian kecil dari teka-teki besar yang melibatkan Sari, Harjo, dan jembatan sunyi. Namun, pertanyaan terbesar tetap menggantung. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Sari? Pak Karta memecah keheningan. "Yud, aku tahu kamu ingin mencari tahu kebenaran. Tapi semakin dalam kamu masuk ke misteri ini, semakin besar risikonya. Orang-orang di sini sudah mencoba melupakan tragedi itu. Tapi kamu menghidupkannya kembali." Yuda menggeleng pelan. "Pak, kalau semua orang diam, arwah Sari tidak akan pernah tenang. Dia pantas mendapatkan keadilan, meskipun itu berarti membuka luka lama." Pak Karta hanya menghela napas. Ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan Yuda sekarang. Malam itu, Yuda memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Harjo. Ia bertanya kepada beberapa penduduk desa, tetapi kebanyakan dari mereka enggan berbicara. Hanya satu orang, seorang pria tua bernama Pak Leman, yang bersedia memberikan informasi. "Harjo adalah pria yang ambisius," kata Pak Leman. "Dia pandai bicara, tapi hatinya keras. Setelah Sari meninggal, dia pergi dari desa ini tanpa jejak.
Beberapa orang bilang dia pindah ke kota besar. Yuda mencatat semua informasi itu. Apa ada yang tahu alasan dia meninggalkan Sari di hari pernikahan mereka? Pak Leman menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Tapi ada rumor bahwa dia terlibat dengan wanita lain. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia membunuh Sari untuk menutupi aibnya. Kata-kata itu membuat Yuda semakin yakin bahwa Harjo memegang kunci penting dalam misteri ini. Tengah malam, Yuda memutuskan untuk kembali ke sungai seorang diri. Ia merasa ada sesuatu yang masih tersembunyi di sana. Sesuatu yang belum ia temukan. Dengan senter di tangan, ia menyusuri jalur yang sama seperti siang tadi. Ketika ia tiba di bawah jembatan, suasana berubah drastis. Udara terasa semakin dingin, dan suara gemericik air terdengar seperti bisikan-bisikan kecil. Yuda menyalakan senter dan mulai memeriksa sekeliling. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki di atas jembatan. Ia mendongak, tetapi tidak melihat siapapun. Namun, ketika ia menurunkan pandangannya, ia melihat bayangan samar berdiri di tepi sungai, tidak jauh darinya. "Sari," panggil Yuda pelan. Sosok itu tidak menjawab, namun ia mulai melangkah mendekati Yuda dengan gerakan yang lambat dan anggun. Wajahnya terlihat jelas di bawah sinar bulan. Wajah pucat dengan mata yang penuh air mata. "Tolong aku," bisik sosok itu. "Mereka menyakitiku." Yuda ingin bertanya siapa yang dimaksud, tetapi sebelum ia sempat bicara, sosok itu menghilang begitu saja. Yang tertinggal hanyalah aroma bunga melati yang samar. Pagi harinya, Yuda menghubungi seorang kenalannya di kota untuk mencari informasi tentang Harjo. Ia berharap bisa menemukan keberadaan pria itu dan menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi 30 tahun lalu. Sementara itu, Yuda juga memeriksa cincin dan kain yang ia temukan di sungai. Ia merasa bahwa benda-benda ini bukan sekadar petunjuk fisik, melainkan bagian dari pesan yang ingin disampaikan Sari. Namun, sebelum Yuda sempat melanjutkan penyelidikannya, sebuah kabar mengejutkan datang dari penduduk desa. Salah satu warga desa yang selama ini dikenal pendiam, tiba-tiba menghilang. Orang-orang mulai berbisik bahwa ini adalah akibat dari gangguan terhadap jembatan sunyi. "Ini sudah di luar kendali," kata Pak Arak-Karar itu dengan nada serius. "Kamu harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Namun, Yuda tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Kebenaran sudah semakin dekat, dan ia tidak akan berhenti sampai misteri jembatan sunyi terungkap sepenuhnya. Kabar menghilangnya salah satu warga desa Karangsepi membuat suasana semakin mencekam. Orang-orang mulai percaya bahwa apa yang terjadi adalah kutukan jembatan sunyi yang semakin murka. Bagi Yuda, ini menjadi peringatan bahwa waktu tidak berpihak padanya. Ia harus bergerak cepat untuk menemukan jawaban sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Setelah menemukan cincin dan kain di sungai, Yuda yakin bahwa Harjo adalah kunci utama dalam misteri ini. Ia segera menghubungi seorang temannya di kota, seorang jurnalis bernama Arya, yang memiliki akses ke arsip penduduk. "Aku butuh bantuanmu," kata Yuda melalui telepon. "Carikan informasi tentang seorang pria bernama Harjo, usia sekitar 55 tahun, yang kemungkinan tinggal di kota setelah meninggalkan desa Karangsepi." Arya setuju, dan beberapa jam kemudian ia menghubungi Yuda kembali dengan kabar penting. "Aku menemukan catatan tentang Harjo. Dia tinggal di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Tapi Yud, ada yang aneh. Nama Harjo terhubung dengan beberapa laporan yang mencurigakan, termasuk kasus hilangnya seorang wanita beberapa tahun lalu," kata Arya. Yuda terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Jika Harjo benar-benar memiliki sejarah kelam, maka kemungkinan besar ia terlibat dalam kematian Sari. "Bisa kau beri alamat lengkapnya?"
Tanya Yuda. Arya mengirimkan alamat itu, dan tanpa berpikir panjang, Yuda memutuskan untuk pergi ke sana keesokan paginya. Perjalanan menuju rumah Harjo membutuhkan waktu hampir 4 jam. Rumah itu terletak di ujung jalan kecil yang sepi, dikelilingi oleh pepohonan lebat. Ketika Yuda tiba, ia mendapati rumah tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan. Dindingnya retak, catnya terkelupas, dan halaman depannya penuh dengan rumput liar. Yuda mengetuk pintu beberapa kali sebelum seorang pria tua membukanya. Wajahnya keriput, rambutnya beruban, tetapi matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan yang tersisa. "Siapa kamu?" tanya pria itu dengan nada curiga. "Aku Yuda, seorang teman Sari," jawab Yuda, mencoba menahan emosinya. Wajah Harjo berubah seketika. Ia terlihat gelisah, tetapi dengan cepat menyembunyikan perasaannya. "Kenapa kamu membawa-bawa nama itu? Aku tidak tahu apa-apa tentang dia." "Aku menemukan sesuatu di bawah jembatan sunyi," kata Yuda sambil menunjukkan cincin yang ia temukan. "Ini milik Sari, bukan?" Harjo menatap cincin itu dengan mata lebar. Ia melangkah mundur, seolah-olah cincin itu membawa kenangan yang tidak ingin ia hadapi. "Pergilah," katanya pelan. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi." Namun Yuda tidak mundur. Sari tidak akan tenang sampai kebenaran terungkap. "Kamu tahu apa yang terjadi padanya, Harjo. Beritahu aku, atau kutukan itu akan terus menghantui kita semua." Akhirnya, Harjo menyerah. Ia mengajak Yuda masuk ke dalam rumahnya, lalu duduk di kursi tua yang hampir patah. Dengan suara yang penuh penyesalan, ia mulai bercerita. "Benar, cincin itu milik Sari. Aku memberikannya pada malam pertunangan kami. Tapi Yuda, aku tidak membunuhnya," kata Harjo dengan nada tegas. Yuda memperhatikan setiap gerakannya. "Lalu siapa yang melakukannya?" Harjo menghela napas panjang. "Pada malam sebelum pernikahan kami, aku menemukan bahwa Sari sering bertemu dengan seseorang di jembatan itu. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku cemburu. Kami bertengkar hebat. Malam itu, dia berlari ke arah sungai. Aku mengejarnya, tapi dia sudah tidak ada di sana." "Maksudmu, dia bertemu dengan orang lain?" tanya Yuda. Bingung. Harjo mengangguk. "Aku tidak pernah tahu siapa orang itu. Setelah kejadian itu, aku meninggalkan desa. Aku terlalu takut untuk menghadapi kebenaran. Tapi Yuda, kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi, carilah pria itu. Dia mungkin masih ada di desa." Dengan informasi baru dari Harjo, Yuda kembali ke desa Karangsepi. Ia mencoba mengingat siapa saja yang dekat dengan Sari pada masa itu. Namun, jawaban Harjo tidak membuat misteri ini lebih mudah dipecahkan, justru sebaliknya, semuanya menjadi semakin rumit. Yuda memutuskan untuk menemui Pak Leman, pria tua yang sebelumnya memberinya informasi tentang Harjo. Ketika ia menyampaikan cerita Harjo, Pak Leman tampak terkejut. "Pria lain? Tidak banyak yang tahu tentang itu. Tapi, kalau aku tidak salah ingat, ada seorang pria bernama Rangga yang sering terlihat bersama Sari sebelum ia meninggal," kata Pak Leman sambil mengerutkan kening. "Siapa Rangga?" tanya Yuda. "Dia adalah seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai kuli di desa ini. Orang-orang bilang dia menyukai Sari, tapi tentu saja keluarganya tidak setuju. Rangga menghilang tak lama setelah kematian Sari," jawab Pak Leman. Malam itu, Yuda merasa ada sesuatu yang salah. Saat ia mencoba tidur, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah Pak Karta. Ketika ia mengintip dari jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di halaman. Yuda keluar dengan hati-hati, membawa senter dan pisau kecil sebagai perlindungan. Namun, ketika ia sampai di halaman, bayangan itu sudah menghilang. Tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar dari arah jembatan sunyi. Yuda merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tahu bahwa ia harus memeriksanya. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju jembatan.
Di sana, ia melihat sosok Sari berdiri di tengah jembatan, sama seperti di mimpinya. Kali ini wajahnya lebih jelas, pucat, dengan bekas luka di lehernya. "Sari, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Yuda. Mencoba menahan rasa takut, Sari tidak menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah sungai, lalu menghilang dalam sekejap. Keesokan paginya, Yuda kembali ke sungai untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Kali ini, ia membawa bantuan dari beberapa penduduk desa, termasuk Pak Karta. Mereka mulai menggali di area yang ditunjukkan oleh Sari malam sebelumnya. Setelah beberapa jam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah kotak kayu tua yang terkubur di lumpur. Kotak itu terkunci, tetapi dengan sedikit usaha, Yuda berhasil membukanya. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa surat dan foto yang sudah lusuh. Surat-surat itu tampaknya ditulis oleh Rangga, ditujukan kepada Sari. "Aku tidak peduli apa kata orang. Aku mencintaimu, Sari. Aku akan melakukan apa saja untuk kita." Bunyi salah satu surat itu. Namun, yang paling mengejutkan adalah salah satu foto yang menunjukkan Sari dan Rangga berdiri di jembatan dengan ekspresi bahagia. Di belakang mereka, bayangan seorang pria terlihat samar, tetapi Yuda yakin itu adalah Harjo. Saat Yuda memeriksa surat-surat itu lebih lanjut, salah satu penduduk desa yang membantu menggali tiba-tiba berteriak. Mereka menemukan tulang belulang manusia terkubur tidak jauh dari tempat kotak itu ditemukan. Pak Karta segera mengenali tulang itu. Ini pasti Rangga. Tidak ada orang lain yang menghilang pada masa itu selain dia. Yuda mulai menyusun kepingan-kepingan teka-teki itu. Jika tulang ini milik Rangga, maka kemungkinan besar ia dibunuh. Tetapi oleh siapa? Dan apa hubungannya dengan kematian Sari? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Yuda, tetapi satu hal menjadi jelas. Jembatan sunyi menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang ia bayangkan. Desa Karangsepi kini tak lagi tenang. Penemuan tulang belulang di bawah jembatan sunyi telah menyebar seperti api di tengah keringnya musim kemarau. Penduduk desa semakin takut. Banyak yang percaya bahwa roh Rangga kini juga bergentayangan menuntut keadilan atas kematiannya. Namun, bagi Yuda, ini hanya menegaskan bahwa misteri di balik jembatan itu semakin rumit. Dengan temuan baru berupa surat-surat Rangga, foto-foto lama, dan tulang belulang di sungai, Yuda merasa semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi, ia tahu bahwa ada satu hal yang masih menghalanginya. Hubungan sebenarnya antara Rangga, Sari, dan Harjo. Pak Karta dan Yuda memutuskan untuk membawa tulang belulang itu ke kepala desa, Pak Jaya. Sebagai pemimpin desa, Pak Jaya memiliki wewenang untuk melaporkan temuan ini ke pihak berwajib. Namun, ketika tulang itu diperlihatkan, wajah Pak Jaya berubah pucat. Ini adalah kutukan jembatan. Kalian tidak seharusnya mengganggu tempat itu, katanya dengan suara bergetar. Kami tidak punya pilihan, Pak, jawab Yuda tegas. Jika misteri ini tidak diungkap, kutukan itu akan terus menghantui desa ini. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Jaya hanya mengangguk lemah. Baiklah, tapi hati-hati Yuda. Aku pernah melihat apa yang terjadi pada mereka yang mencoba mencari tahu terlalu dalam. Mereka tidak pernah kembali dengan selamat. Yuda memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Rangga. Ia kembali menemui Pak Leman yang selama ini menjadi salah satu sumber informasi paling dapat dipercaya. Aku ingat Rangga, kata Pak Leman sambil menghela napas. Dia anak yang baik tapi miskin. Banyak orang memandang rendah dia, termasuk keluarga Sari. Mereka tidak pernah setuju dengan hubungan mereka, terutama karena Harjo adalah pilihan keluarga. Lalu, bagaimana dia bisa terlibat dengan Sari? Tanya Yuda. Pak Leman mengerutkan kening, seperti mencoba mengingat sesuatu.
Mereka sering bertemu diam-diam di jembatan. Aku tidak tahu pasti apa yang mereka rencanakan, tapi orang-orang bilang Rangga ingin membawa Sari kabur dari desa. Tapi malam itu, semuanya berubah. Malam apa? Desak Yuda? Malam sebelum pernikahan Sari dengan Harjo. Beberapa orang melihat Rangga dan Harjo bertengkar hebat di dekat jembatan. Setelah itu, Rangga menghilang dan Sari ditemukan tewas beberapa hari kemudian. Malam itu, Yuda kembali mendatangi jembatan sunyi. Ia membawa senter dan foto lama Sari dan Rangga yang ditemukan di kotak kayu. Suasana di jembatan terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Saat ia berdiri di tengah jembatan, sebuah suara berbisik terdengar di telinganya. "Yuda." Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, tak lama kemudian, ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung jembatan. "Sari," panggil Yuda dengan suara pelan. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menunjuk ke arah dasar sungai, tempat tulang belulang Rangga ditemukan. "Apa kau ingin aku mencari sesuatu lagi?" tanya Yuda. Tetapi sosok itu menghilang sebelum ia sempat mendapatkan jawaban. Pagi harinya, Yuda mencoba menyelidiki lebih dalam tentang keluarga Sari. Ia mendatangi rumah keluarga Sari yang kini dihuni oleh adik bungsunya, Lina, yang sudah berusia lanjut. Lina awalnya enggan berbicara, tetapi setelah Yuda menunjukkan cincin dan foto yang ia temukan, Lina mulai membuka mulut. "Kakakku tidak pernah bahagia dengan Harjo," kata Lina. "Dia mencintai Rangga, tapi keluarga kami menolak hubungan mereka. Ayah kami bahkan mengancam akan membunuh Rangga jika dia tidak menjauh dari Sari." "Lalu, apa yang terjadi pada malam sebelum pernikahan?" tanya Yuda. Lina menggigit bibirnya, terlihat ragu untuk berbicara. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku mendengar ayah dan Harjo berbicara dengan nada marah. Mereka bilang bahwa Rangga adalah ancaman yang harus disingkirkan." Yuda merasa darahnya mendidih. Apakah ini berarti ayah Sari dan Harjo terlibat dalam kematian Rangga? Yuda memutuskan untuk kembali menemui Harjo. Dengan temuan-temuan barunya, ia berharap bisa mendapatkan pengakuan lebih jelas dari pria itu. Ketika Yuda tiba di rumah Harjo, pria tua itu terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Namun, ketika Yuda menyebut nama Rangga, wajah Harjo langsung berubah tegang. "Apa yang kau ketahui tentang Rangga?" tanya Harjo dengan nada curiga. "Aku tahu bahwa kalian bertengkar di malam sebelum pernikahanmu. Aku juga tahu bahwa dia ditemukan tewas di bawah jembatan. Katakan padaku, Harjo, apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" Harjo menghela napas panjang, lalu duduk dengan wajah penuh penyesalan. "Aku tidak membunuh Rangga, Yuda, tapi aku tidak menghentikan ayah Sari ketika dia melakukannya. Malam itu, ayah Sari mengetahui bahwa Rangga ingin membawa Sari kabur. Dia marah besar. Aku mencoba menghentikannya, tetapi dia sudah terlalu jauh. Dia mendorong Rangga dari jembatan. Dan kau membiarkan itu terjadi?" tanya Yuda dengan nada penuh emosi. "Aku terlalu takut, Yuda," jawab Harjo, matanya berkaca-kaca. "Ayah Sari mengancam akan membunuhku jika aku berbicara. Dia memaksaku menikahi Sari untuk menutupi semuanya, tapi Sari sudah tahu apa yang terjadi. Dia tidak pernah memaafkanku. Malam setelah itu, dia sendiri yang melompat dari jembatan." Dengan pengakuan Harjo, Yuda merasa seluruh misteri ini hampir terpecahkan. Tetapi, ia tahu bahwa kutukan jembatan sunyi tidak akan berakhir begitu saja. Arwah Sari dan Rangga tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Malam itu, Yuda mengadakan ritual kecil di jembatan sunyi. Ia membawa cincin, kain, dan surat-surat Rangga, lalu meletakkannya di tengah jembatan. Dengan lilin yang menyala, ia berbicara kepada roh Sari dan Rangga. "Sari, Rangga, aku tahu kebenaran sekarang. Aku tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian kalian.
Aku bersumpah akan memastikan mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan. Angin kencang tiba-tiba berhembus, memadamkan lilin. Namun, Yuda merasa bahwa arwah mereka mendengar dan memahami janjinya. Yuda kembali menemui Pak Jaya untuk meminta bantuan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan Ayah Sari dan Harjo. Tetapi, ketika ia tiba di rumah kepala desa, ia menemukan bahwa Pak Jaya sudah tahu semuanya. "Aku tahu tentang malam itu, Yuda," kata Pak Jaya dengan suara berat. "Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah Sari adalah orang paling berpengaruh di desa ini. Jika aku berbicara, aku juga akan mati." Yuda tidak bisa menerima jawaban itu. Ia memutuskan untuk melaporkan semuanya ke pihak berwajib di kota, membawa bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan resmi dilakukan. Meskipun Ayah Sari sudah lama meninggal, Harjo akhirnya ditangkap atas keterlibatannya dalam menyembunyikan kejahatan itu. Desa Karangsepi mulai tenang kembali, tetapi Jembatan Sunyi tetap menjadi tempat yang penuh kenangan kelam. Malam terakhir sebelum Yuda meninggalkan desa, ia kembali ke jembatan. Kali ini, ia tidak melihat arwah Sari atau Rangga. Ia hanya merasakan keheningan yang aneh, seolah-olah mereka akhirnya menemukan kedamaian. "Tugasmu selesai, Yuda." Suara lembut terdengar dari arah jembatan. Yuda menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berjalan menjauh, meninggalkan Jembatan Sunyi dan semua rahasianya di belakang. Begitulah akhir dari kisah yang mencekam ini. Apakah kalian merasa ada yang mengawasi? Ataukah kalian mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat? Ingat, kadang yang terhoror bukan hanya cerita, tapi juga apa yang ada di sekitar kita. Jika kalian merasa berani, jangan ragu untuk membagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Atau mungkin kalian punya kisah menyeramkan lain yang ingin diceritakan. Kami akan dengan senang hati mendengarnya. Terima kasih telah menemani kami di perjalanan penuh misteri ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan kisah horor berikutnya. Dan ingat, selalu waspada, karena di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan.